Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Imam Nawawi dari Fakultas Pertanian, Prodi Teknologi Industri Pertanian dengan NIM 2106113474. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang metabolisme yang terdiri dari difusi, osmosis, fotosintesis, plasmolisis, dan transportasi. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video berikut ini. Nah, pada percobaan pertama ini kita akan melakukan percobaan difusi dengan menggunakan garam. Nah, kita masukkan lagi. Lalu kita tekan stopwatch. Nah, pada gelas kedua kita akan mengaduknya dan melihat seberapa lama akan mencampur dengan air. Dan yang kedua belum tercampur ya. Nah, setelah 5 menit lebih kita menunggu, akhirnya pada gelas ini garam telah bercampur dengan air. Nah, proses difusi ini merupakan proses mengalirnya atau berpindahnya suatu zat dalam pelarut. Nah, pada percobaan kedua kita akan melakukan percobaan difusi dengan menggunakan methylene blue atau pewarna makanan. Setelah itu kita hitung dengan menggunakan stopwatch dan tepat pada detik ke-6 atau ke-7 itu cairan methylene blue sudah bercampur dengan air Aquades, sedangkan yang tidak diaduk itu belum bercampur. Nah, setelah kita menunggu sekitar 1 menit lebih, itu barulah si air Aquades dengan methylene blue bercampur. Nah, pada percobaan kedua kita akan melakukan percobaan osmosis. Nah, alat dan bahannya adalah mistar, tusuk lidi, kentang, pisau, dan methylene blue serta stopwatch. Nah, kita lakukan pemotongan dulu ya, dan buat lubang persegi di tengah kentangnya. Jika sudah, kita iris bagian bawah sedikit untuk tempat cagakannya. Nah, pada percobaan kali ini kita akan melakukan percobaan selama 20 menit nih teman-teman, dan kita isi methylene blue-nya di dalam kentang ini. Nah, ketinggiannya ini tinggi awalnya sekitar 1,5 cm ya. Nah, kita tunggu sampai 5 menit pertama, lalu kita hitung kembali. Setelah 15 menit kita ukur dengan tusuk lidi dan kita ukur kembali dengan menggunakan mistar atau penggaris, dan didapat ketinggiannya tersisa 1,3 ya, sekitar 1,3. Lalu kita tunggu lagi di 5 menit kedua, tepatnya 10 menit ya. Nah, setelah itu kita ukur kembali dengan menggunakan tusuk lidi dan kita ukur kembali dengan menggunakan mistar atau penggaris, dan didapat bahwa ketinggiannya tersisa 1,1 kalau tidak salah, 1,1 atau 1,2. Nah, 5 menit ketiga atau di menit ke-15 kita akan mengukurnya kembali dengan menggunakan tusuk lidi dan ukur kembali dengan menggunakan mistar, dan didapat ketinggiannya tersisa 1,01 cm. Dan di menit terakhir atau menit ke-20 tepat kita ukur kembali dengan menggunakan tusuk lidi, dan kita ukur kembali dengan menggunakan mistar, dan didapat ketinggiannya tersisa kurang lebih 1 cm ya. Dan dari kesimpulan percobaan osmosis bahwa dari ketinggian 1,5 di setiap 5 menit sekali pewarna akan bersurut angsur-angsur. Nah, pada percobaan yang ketiga yaitu plasmolisis. Nah, plasmolisis ini kita menggunakan bawang merah ya yang telah dipotong berbentuk persegi dengan ketinggian 1 cm. Nah, pada air pertama kita menggunakan air garam dan yang kedua air Aquades. Nah, air garam ini kita larutkan dulu ya, dan kita atur waktunya sampai 3 jam nih teman-teman. Nah, dari percobaan ini maka nanti akan didapat bahwa perbedaan antara bawang merah yang direndam di dalam air garam dan di dalam air Aquades. Setelah 3 jam menunggu nih teman-teman, maka didapatlah bahwa bawang merah yang diletakkan di dalam air garam maka bentuknya akan menyusut atau mengecil, sedangkan bawang merah yang diletakkan di dalam air Aquades itu bentuknya sedikit mengembang atau membesar.
Nah, pada percobaan berikutnya kita akan melakukan percobaan fotosintesis. Nah, di sini daun ini telah didiamkan selama kurang lebih 8 jam, yakni daun pertama itu kita lapisi dengan aluminium foil dan daun yang kedua tidak kita lapisi. Gunanya untuk melihat perbedaannya ya. Nah, pada daun yang dilapisi aluminium foil ini kita potong sedikit ya untuk memberi tanda bahwa ini adalah daun yang sebelumnya kita lapisi atau kita tutupi. Nah, di sini ada perbedaannya ya. Bagian yang tutup itu agak sedikit gelap nih, hijaunya hijau tua. Nah, setelah itu kita lanjut ke proses berikutnya. Daun yang tadi kita rebus di dalam air. Setelah 3 menit kita menunggu atau sampai daunnya berubah warna, kita angkat dan tiriskan di atas wadah nih sampai mengering. Lalu kita rebus kembali di atas wadahnya. Nah, jika kita rasa sudah cukup atau warna daunnya sudah berubah, kita angkat dan diamkan. Nah, jika kita rasa sudah kering daunnya atau dingin, kita lanjut ke proses berikutnya dengan memberikan methylene blue di atas daunnya. Di sini kita oleskan secara merata di atas daunnya, dan didapat bahwa daun yang dilapisi dengan aluminium foil ini warnanya agak sedikit hitam, sedangkan yang tidak dilapisi warnanya sedikit buram. Nah, lanjut ke proses berikutnya, yakni proses transportasi. Nah, pada proses ini kita hanya membutuhkan daun pacar, air methylene blue, dan wadah. Nah, kita diamkan nih teman-teman kurang lebih selama 3 jam di atas matahari ya. Nah, teman-teman, sesuai dengan namanya nih, transportasi, bahwa nantinya dengan direndamnya tanaman ini di bawah air methylene blue, maka dari daun-daunnya atau dari dalam batangnya itu nantinya akan mengandung warna yang mirip ya, atau sama dengan cairan methylene blue, yakni warna biru. Nah, sudah terlihat di bagian batangnya itu sudah ada warna biru-birunya, dan di daunnya juga sudah berwarna sedikit biru. Nah, cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan video ini kita semua dapat mengerti tentang pelajaran metabolisme. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.